malam-malam super istimewa menjelang kelahiran baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah berkata, "Ketika aku mengandung kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok, parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, 'Marhaban bika ya Muhammad. Selamat datang untukmu, wahai Muhammad.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?' Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia.' Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, 'Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam untukmu, wahai utusan Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Tsits. Apa yang engkau inginkan?' 'Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Shohibut Tawil wal Hadits, pemilik Tawil dan Hadits.' Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salam untukmu, wahai Nabi Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Zurkam, aku Idris. Apa yang engkau inginkan?' 'Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin.' Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alaika ya Habiballah. Salam untukmu, wahai kekasih Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Nuh. Apa yang engkau inginkan?' 'Bahagialah, wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Shohibun Nashri wal Futu, pemilik pertolongan dan kemenangan.' Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alaika ya Syafwatullah. Salam untukmu, wahai sahabat karib Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Hud. Apa yang engkau inginkan?' 'Bergembiralah, wahai ibu Aminah. Engkau sedang mengandung Shohibusi Syafa'ah fil yaumil masihud, pemilik syafaat di hari persaksian, hari kiamat.' Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alayka ya rahmatullah. Salam untukmu, wahai kasih sayang Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Ibrahim Al-Khalil. Apa yang engkau inginkan?' 'Bahagialah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiil Jalil, Nabi yang agung.' Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alayka ya man ikhtarahullah. Salam untukmu, wahai orang yang telah dipilih Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Ismail Az-Zabih yang disembelih. Apa yang engkau inginkan?' 'Gembiralah ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiil Malih, Nabi yang elok.' Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alayka ya khiratullah. Salam untukmu, wahai pilihan Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Musa putra Imran. Apa yang engkau inginkan?' 'Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung man yunzalu alaihil Qur'an, orang yang akan diuturunkan padanya Al-Quran.' Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam untukmu, wahai utusan Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Isa putra Maryam. Apa yang engkau inginkan?' 'Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiil Mukarram wa Rasulil Muadham, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan.' Syekh Nawawi Al-Bantani, Maulid Ibriz, halaman 17-19. Telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW.
Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediaman beliau membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyidina Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Ibu Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku, bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira. "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga. "Aku adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat. "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian. Surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari-bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan
terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiruz zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid. Dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asyila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabb. Bangkitkanlah kami dalam barisan yang sama bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam.